Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan laporan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Milda Rahmatila, unit kerja di SDN Negeri 2 Lebak Bekar, Kecamatan Gregen, Kabupaten Cirebon. Oke, selanjutnya di sini ada lembar pengesahan laporan orientasi P3K SDN Negeri 2 Lebak Mekar, Kecamatan Gregen, Kabupaten Cirebon tahun 2025. Dengan ini, saya menyatakan di bawah ini yang bernama Milda Rahmatila, Guru Mapel Pendidikan Agama Islam, dan di sini ada Kepala Sekolah, Bapak Johar SPD, menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa kami telah meninjau pemeriksaan dan mengevaluasi laporan orientasi P3K yang telah disusun oleh Milda Rahmatila yang merupakan peserta orientasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret sampai dengan 14 April 2025 di SD Negeri 2 Lebak Mekar. Dan orientasi ini telah ditandatangani oleh peserta orientasi Milda Rahmatila dan ditandatangani oleh dan dicap oleh Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Lebak Mekar. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama pendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelola aparatur sipil negara, yaitu ASN. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi sebagai pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Seiring berkembangnya zaman, masalah-masalah semakin beragam, khususnya di sekolah. Di sekolah SDN Negeri 2 Lebak Mekar terdapat beberapa permasalahan, antaranya yaitu masih banyak siswa yang belum menerapkan 5S, salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Minat baca siswa yang rendah, kurangnya fasilitas yang menarik untuk menumbuhkan minat baca siswa, dan rendahnya kesadaran siswa akan kebersihan lingkungan. Diharapkan para peserta didik bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan rencana yang harus dilakukan. Selanjutnya, di sini ada maksud dan tujuan. Maksudnya yang pertama, maksud pelaksanaan orientasi. Yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Yang kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tujuannya, tujuan pelaksanaan orientasi. Yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN. Oke, selanjutnya waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan orientasi P3K dari tanggal 10 Maret sampai dengan 14 Maret 2025. Tempatnya pelaksanaan orientasi P3K OPD SD Negeri 2 Lebak Mekar, Kecamatan Gregen, Kabupaten Cirebon. Yang selanjutnya ada nilai dan etika Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon periode 2025 sampai dengan 2030 adalah beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misinya yang pertama, Kabupaten Cirebon bersih mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani akuntabel dan profesional. Yang kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintah dan masyarakat. Yang ketiga, Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Yang keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Oke, selanjutnya di sini ada stok OPD Kabupaten Cirebon, bagian struktur, organisasi, sekretariat,
Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon. Nah, di sini sudah dijelaskan dari mulai bupati, wakil bupati, sekda, dan ada staf ahli bupati. Lalu ke bawah ada asisten administrasi pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, dan asisten administrasi perekonomian dan pembangunan. Yang ketiga ada administrasi umum, yaitu sudah ada penjelasannya dari semua administrasi di sini. Oke, yang selanjutnya ada nilai dan etika di SDN Negeri 2 Lebak Mekar. Yang pertama, visi terwujudnya siswa yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berkualitas, berbudaya, berbudi pekerti luhur, serta berwawasan lingkungan. Misinya yang pertama, menumbuhkan pembelajaran menyenangkan, inovatif, efektif, dan partisipatif. Yang B, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang C, menerapkan pembelajaran yang menuntut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik. Yang D, membiasakan budaya tertib disiplin, santun dalam berucap, sopan dalam berperilaku terhadap sesama, beriman dan bertakwa. Yang E, membiasakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sehat di lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Sini ada stok OPD SDN 2 Lebak Mekar, struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri SDN Negeri 2 Lebak Mekar. Di sini ada Bapak Kepala Sekolah, yaitu Bapak Jahar SPD, lalu Bapak Pemimpinnya ada Bapak Junaidi. Dari mulai kelas 1A ada Bu Linda Meta Sylvia, kelas 1B ada Yun Proto Akyuni. Untuk kelas 2 ada Hasanah SPD, untuk kelas 2B ada Nurlela SPD, guru kelas 3C ada Deli Denaviana SPD, untuk guru kelas 3A ada Rina Triana Sari, untuk guru kelas 3B ada Fenika Nurul Fazria, untuk kelas 3C ada Siti Aminah, guru kelas 4A ada Asep Fahrudin, guru kelas 5B ada Ahyadi, guru kelas 4C ada Teti Herawati. Yang selanjutnya ada guru kelas 5A Satya Harumsari, guru kelas 5B ada Jufi SPD, guru kelas 6 ada Siti Maimunah, guru kelas 6B ada Siska Cynthia Dewi. Di sini ada guru mapelnya juga. Guru mapel agama yang pertama ada Huria SPDI, guru mapel yang kedua Milda Rahmatilla SPD, guru PJOK ada Muhammad Agus Maulana, guru PJOK kedua ada Maharani. Penjaga sekolah ada 2, masyarakat siswa dan masyarakat sekitar. Selanjutnya ada tugas pokok OPD SDN 2 Lebak Mekar. Yang pertama atau A, tugas utama guru mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, serta tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah. B, guru bertanggung jawab menyelesaikan tugas utama dan kewajiban sebagai pendidik. C, guru berwenang memilih, menentukan materi, strategi, metode, media pembelajaran, dan penilaian dalam melaksanakan proses pembelajaran untuk mencapai hasil pendidikan yang bermutu sesuai dengan kode etik profesi guru. D, beban kerja guru tetap muka di kelas, kegiatan pendahuluan, apresiasi, kegiatan inti mengajar, menyimpulkan dan menilai proses. E, beban kerja guru per minggu, pemenuhan beban kerja dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Matriks rencana hasil kerja P3K ada nama kegiatan, tujuan, kinerja, indikator pencapaian, dan waktu perolehan. Yang pertama ada nama kegiatan, kurangnya minat baca siswa di SDN Negeri 2 Lebak Mekar. Tujuan kinerjanya yaitu untuk meningkatkan minat baca agar siswa memiliki budaya membaca. Indikator pencapaiannya yang pertama ada menanamkan budaya literasi, menyediakan bahan bacaan yang relevan dan menarik, menciptakan lingkungan ramah buku,
memberikan kebebasan memilih buku sesuai minat, mendorong peran orang tua dalam membaca, menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini, mengadakan program literasi yang menarik, dan memanfaatkan teknologi untuk membaca. Waktu perolehannya Maret 2025, Desember sampai dengan 2026. Yang kedua ada kurangnya kepedulian siswa terhadap kebersihan di lingkungan sekolah di SDN Negeri 2 Lebak Bekar. Tujuan kinerjanya itu meningkatkan kesadaran siswa dan tanggung jawab warga sekolah terhadap kebersihan lingkungan agar terasa nyaman digunakan untuk belajar dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Lalu indikator pencapaiannya yaitu membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah sesuai dengan jenisnya, melakukan piket kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas dengan kesadaran sendiri, menegur teman yang membuang sampah, mengajak teman memperindah kelas dengan tanaman, tidak mencoret-coret dinding atau meja, dan yang terakhir membiasakan pemeliharaan kebersihan dan kelestarian di lingkungan. Itu waktunya Januari sampai dengan Desember 2027. Untuk yang ketiga, kurangnya pembiasaan melafalkan surat-surat pendek di SDN Negeri 2 Lebak Bekar. Tujuan kinerjanya yang pertama meningkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Lalu indikator pencapaiannya yang pertama memberikan kepercayaan diri berbicara untuk menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga membentuk pribadi yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Dan alokasi waktunya memperoleh waktunya yaitu Januari 2028 sampai dengan Februari 2029. Nah, selanjutnya di sini ada dokumentasi kegiatan. Yang pertama itu ada dokumentasi kegiatan membaca. Setiap hari atau pagi ada kegiatan membaca sebelum pembelajaran dimulai atau berlangsungnya kegiatan belajar dimulai. Yang kedua ada kegiatan kebersihan di kelas. Jadi setiap anak setelah pulang sekolah itu diharuskan untuk bersih-bersih di sekitar lingkungan kelas, khususnya di dalam kelas dengan sudah menjadwalkan piket-piket untuk anak-anak di kelas. Yang ketiga, kegiatan pembiasaan melafalkan surat-surat pendek itu ada pada setiap hari Jumat dilaksanakan kultum atau pada setiap pagi sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Sebelum pembelajaran di kelas dimulai, maka anak-anak terlebih dahulu membaca surat-surat pendek di Juz Amma. Nah, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, demikian laporan orientasi P3K sebagai bagian bentuk pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini dengan tujuan agar P3K dapat meningkatkan kerjasama di wilayah instansi masing-masing secara optimal. Saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara kegiatan orientasi yang telah memberikan bekal yang sangat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan P3K Kabupaten Cirebon. Semoga dengan adanya orientasi ini kami dapat menjadi bagian dari perubahan dan mampu beradaptasi untuk menyongsong Cirebon Emas. Berubah baru terhadap kemajuan di bidang pendidikan khususnya di Kabupaten Cirebon. Laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan bagi P3K di wilayah Kabupaten Cirebon ini saya buat agar bisa meningkatkan koordinasi dan kerjasama di instansi masing-masing agar mencapai secara optimal. Banyak pelajaran dan arahan serta motivasi yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan orientasi. Semoga pembelajaran yang saya dapat menjadi penyemangat saat saya melaksanakan tugas di instansi saya. Sarannya di sini kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi ini untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Selain itu juga kedepannya dapat meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai dan etika dalam pemerintahan Jawa Barat khususnya pemerintahan Kabupaten Cirebon yang mampu mengaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat tugas masing-masing.
Terima kasih, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan karena kelebihan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.